Selamat pagi anak-anak. Selamat kalian telah naik ke kelas 11. Kelas 11, kalian bertemu dengan saya, Ibu Rinrin Chandra Resmi. Kita akan belajar teater sama-sama. Saya sudah memegang buku, tapi simpan dulu. Kita ngobrol dulu, santai, rileks. Boleh kalian kalau mau minum? Ibu juga kadang-kadang minum. Anak-anak, karena kita belajarnya PJJ, tentu akan berbeda dengan ketika kita tatap muka di kelas. Ya kan? Ibu sekarang menggunakan batik, bajunya resmi. Biasanya kalau PJJ, ibu langsung menggunakan baju setelannya olahraga. Kaos, yang penting ada atribut alosiusnya. Misalnya kaos kelas, kaos olahraga alosius, lalu kaos misalnya ketika piknik, atau misalnya kaos MG misalnya, apa saja. Nah, tentu saja kalian nanti ke depan juga akan menggunakan kostum-kostum yang agak santai. Karena apa? Karena kalian akan latihan berperan. Nah, apa saja di antaranya yang akan kalian dapatkan dari saya selama 1 tahun ke depan? Kita hanya punya waktu 1 tahun ke depan. Sangat pendek kan? Tetapi jangan dipikirkan, dijalani saja. Kenapa saya membuat video langsung seperti ini? Tidak misalnya membuat modul-modul berupa teks, supaya kalian diantaranya mengenal saya dulu. Secara wujudnya seperti ini nih, Ibu Rinrin Chandra Resmi. Karakter vokalnya seperti ini. Begitu diantaranya. Kan saya juga pada suatu saat atau dari foto-foto kalian bisa melihat kalian. Nanti ketika kalian membuat tugas, saya bisa mengenal karakter vokal kalian, karakter bahasa tubuh kalian, kecenderungan kalian. Ya, itu diantaranya. Anak-anak, apa saja yang akan kalian dapatkan pada awal-awal pembelajaran? Saya sebut awal-awal pembelajaran. 3 bulan pertama saja dulu. Jangan jauh berpikiran ke depan dulu 1 tahun. Gak usah. Sedikit demi sedikit. Walaupun itu sudah terjadwal yang 1 tahun itu ya. Nah, diantaranya kalian akan mendapatkan pelajaran olah vokal. Olah vokal, habis olah vokal, olah tubuh. Habis olah tubuh, olah sukma, perasaan kalian. Kalian marah, kalian sedih. Kalian sedih harus menangis, kata saya. Harus menangis benar-benar. Harus tertawa. Harus tertawa benar-benar. Ya, jadi tidak lagi menjadi robot. Kita akan berlatih melalui teks-teks pendek. Semua itu ada metodenya anak-anak. Harus sabar. Nah, anak-anak, sebelum saya lupa, saya akan mengingatkan kepada kalian, jika dalam pembelajaran olah tubuh, melenturkan badan, begitu banyak sekali. Jika misalnya di antara kalian ada yang bermasalah dengan kesehatan berkaitan dengan tubuh, misalnya, Ibu, kata dokter, saya tidak boleh olahraga yang berat-berat. Karena misalnya beberapa bagian tubuh saya sangat peka dan itu dilarang oleh dokter. Kalian bicarakan saja, nanti saya catat ya.
Karena pelajaran olah tubuh itu seperti misalnya pemanasannya seperti olahraga biasa, tetapi kesananya itu akan berbeda ya. Itu yang pertama. Ibu bisa dicontohkan sekarang? Bisa, kalau boleh. Tapi ini jarak saya dan video itu agak dekat. Jadi kalau saya move segini saja, bisa hilang saya. Karena ini kan kameranya statis anak-anak. Kalau 3 kamera saya pasangnya itu berbeda tentu saja. Tapi nanti di pelajaran olah tubuh saya akan mengambil agak long shot. Supaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kiri kanan saya bisa bergerak. Tetapi ini kan namanya juga perkenalan anak-anak. Tidak masalah kan? Nah itu, Ibu nanti kalau di pelajaran olah tubuh saya boleh minum tidak? Boleh. Di olah vokal saya boleh minum? Boleh. Nanti kalau kalian suaranya aduh terasa serak begitu, minum dulu boleh ya. Nah jadi santai saja, yang penting dijalani. Lalu olah vokal, kembali ke olah vokal anak-anak. Olah vokal itu kalau di kelas langsung saya bertemu, biasanya saya menggunakan metode yang dari dasar banget. Dari mulai melafalkan A sampai Z dengan bermacam-macam suara itu sudah dilakukan. Belajar bersama-sama ya. Tetapi karena ini PJJ, di video kedua untuk pembelajaran olah vokal, saya memberikan langsung melalui puisi. Puisinya agak panjang, tapi santai saja. Itu di situ kita bisa langsung belajar olah vokal, olah nafas. Nafas itu berkaitan dengan vokal anak-anak. Jadi olah sukma juga ada kalau kitanya sudah bisa meresapi. Anak-anak, nanti di video kedua kalian mencoba membacakan puisi yang sudah saya sediakan. Jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut suaranya masih misalnya belum berisi, masih belum agak terdengar. Jangan cemas. Tidak ada belajar yang langsung bagus. Tidak ada belajar yang langsung jadi. Semuanya bisa diulang walaupun ada durasinya. Kan kalau misalnya harus mengulang puisi itu saja terus, kaliannya juga nanti akan jenuh, ya kan? Dan tidak akan ada perkembangan, ya. Itu puisi di video kedua nanti, itu baru olah vokal dasar. Artinya kalian baru menggunakan vokal realis seadanya kalian. Videonya diulang saja. Misalnya 1 kali gagal, aku jelek, diulang. Kedua, aku tidak puas, diulang. Jadi nanti kirimkan ke saya yang terbaik yang menurut kalian. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, anak-anak kembali ke metode olah vokal itu. Sebenarnya walaupun kita olah vokal, kita itu harus tetap olahraga dulu sebentar, pemanasan dulu supaya darah kita mengalir dengan lancar. Nah, ke depan kita akan belajar bagaimana olah muka. Ya, sekarang perkenalan aja dulu. Lalu nanti akan diajarkan bagaimana cara melafalkan A sampai Z. O, B, C, sampai teriak anak-anak. O, B, C, itu sampai Z. Ya, aduh ibu ngeri begitu. Jangan khawatir. Kita juga akan belajar suara tenggorokan. A, B, C,
C, D, dan sebagainya. Bahkan sampai suara Shinchan. A, B, C, D. Nanti itu juga kalian akan punya tugas seperti itu. Jangan khawatir ya. Anak-anak belajar olah vokal itu banyak caranya. Kalian bisa dengan menyanyi juga bisa. Ambil lagu yang paling mudah, yang paling dikuasai, yang sangat familiar. Misalnya Potong Bebek Angsa. Gampang kan? Realis misalnya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri, tralalalalalalala. Itu anggap vokal biasa, standar. Suara saya tidak merdu kan? Memang tidak, tapi tidak apa-apa. Anak-anak di teater itu suara merdu, suara tidak merdu, suara yang senyum. Kan ada kecenderungan orang yang berbicaranya menggunakan hidung. Tidak apa-apa. Semua jenis suara yang dimiliki oleh kita masing-masing individu di dalam pelajaran teater adalah anugerah. Karena nanti di atas pentas, sutradara akan menyesuaikan. Misalnya, suara A punya kecenderungan yang berat. Oh, mungkin dia harus jadi raja misalnya. Misal suara B misalnya punya kecenderungan serak misalnya. Kalau ngomong itu seperti dari tenggorokan misalnya. Aku tadi baru dari pasar, lalu aku bertemu dengan tetanggaku. Tetanggaku mengatakan, kamu semakin cantik. Itu kan suara tenggorokan. Tidak akan sekali jadi, macam-macam sekali, sampai suara yang tinggi. A, B, C, D, E. Aduh, Bu Rinrin, berat banget. Belajar teater untuk apa sih fungsinya? Anak-anak, belajar teater itu banyak sekali kegunaannya. Tetapi di pelajaran saya, karena kita cuma 1 tahun, saya lebih memfokuskan bagaimana cara kalian menjadi aktor dan menjadi aktris yang baik. Aktor, aktris yang baik itu harus melalui latihan-latihan. Dan itu agak keras. Tidak apa-apa. Siapa bilang Madonna, Agnes Mo tidak keras latihannya menjadi penyanyi profesional? Lari loh setiap hari sekian jam, angkat barbel loh setiap hari sekian jam gitu, untuk menjaga tubuhnya, untuk menjaga kebugarannya. Tidak ada yang instan anak-anak. Nah, belajar teater itu kalian juga nanti bisa kok. Mau menjadi presenter, mau menjadi pewawancara orang. Selamat pagi, senang sekali bertemu dengan Bapak. Apa kabar? Apakah boleh saya mewawancarai sebentar? Saya dari Rinrin TV. Boleh Pak? Boleh, kata si Bapak. Banyak sekali. Kalian di sekolah kadang-kadang menjadi MC. Itu memerlukan kejelasan artikulasi, memerlukan irama berbicara, memerlukan kadar suara. Seperti apa ya kalau jadi MC itu? Apakah saya harus menggunakan suara "Selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu"? Tidak kan? Lebih dipermanis. Misalnya, walaupun suara saya tidak manis. Kepada para hadirin yang saya hormati, selamat datang. Terima kasih Anda telah berkenan untuk menghadiri acara Malam Gembira ini. Misalnya, setiap orang membawakan
acara punya karakter masing-masing. Ada yang serius, ada yang diselingi humor-humor, ya. Tergantung format acaranya dan diminta oleh panitia seperti apa Anda membawakannya. Anak-anak, kalian juga bisa menjadi pemain film kalau mau. Bisa menjadi bikin video-video pendek-pendek, jadi YouTuber nantinya kalau mau. Tetapi ingat anak-anak, konsep teater yang kita adalah panggung yang besar, gerakan-gerakannya juga cenderung besar. Ini kebetulan saya kan direkam ya anak-anak, jadi space-nya itu kecil gitu. Ini sebenarnya kalau untuk film, ini saya medium ya. Untuk film itu cocok begitu. Tetapi apapun kan harus saya sampaikan ke kalian. Tuh, saya segini, hilangkan. Saya segini, hilangkan. Jadi berbeda konsep teater yang panggungnya luas dan konsep film yang kadang-kadang kamera itu terbatas. Anak-anak, teater itu yang menonton adalah mata penonton langsung. Tetapi film yang menonton adalah konsepnya mata kamera, ya. Kalau membuat film, ibu-ibu kalau membuat teater sama film ribet mana? Dua-duanya ada tingkat kesulitan dan ada tingkat kemudahan sendiri. Nah, kalau belajar teater, misalnya sama sutradara diberi naskah setebal, itu harus hafal di luar kepala anak-anak. Jadi, naskah kita harus hafal di luar kepala. Teater itu latihannya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Semua aktor, semua aktris harus hafal naskah di luar kepala, ya. Berbeda dengan film, ketika sutradara menyodorkan naskah, itu kalau salah kan ada kata sutradara, cut, ulang adegan. Berapa take misalnya? 20 misalnya, 20 take, 1 kali adegan sampai sutradaranya marah. Gitu anak-anak, kira-kira bisa dipahami sampai situ? Nah, anak-anak, karena saya sudah pegang buku, tapi nanti ke depan saya akan memberikan teori-teori berupa teks di link pembelajaran yang sekarang kalian sedang tonton ini. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah lalu, teater pun ada ujian tertulisnya. Jadi tetap saja saya tidak bisa hanya memberikan praktek langsung. Harus tetap ada teori. Kita akan belajar sejarah teater. Dari mana mulanya teater? Kapan teater masuk ke Indonesia? Siapa saja tokoh-tokoh teater di Indonesia misalnya, ya. Nah, sekarang untuk yang pertama, saya akan membacakan ikhtisar sejarah pementasan lakon. Dibagi 5. Dibagi 9 anak-anak. Zaman Yunani dan Romawi. 2. Zaman pertengahan. 3. Zaman Komedia dell'arte. 4. Zaman Elizabeth. 5. Zaman klasik. 6. Zaman romantik. 7. Realisme sosial dan psikologis. 8. Ekspresionisme. 9. Zaman kini. Ibu, ribet amat pelajaran ibu. Meni susah sejarahnya juga. Demikian anak-anak, tetapi saya tidak akan memberikan yang ribet-ribet. Di ujian juga nggak ribet. Di ujian yang umum-umum, yang standar-standar. Kalau misalnya kita sepakat mengcopy
hasil rangkuman, mari kita sepakati. Kalau tidak, tidak apa-apa, jangan dibikin ribet. Saya aja yang memberikan ke kalian sedikit demi sedikit di pembelajaran seperti ini, tetapi bukan melalui video seperti saya sekarang tampil, tetapi melalui teks. Jadi kalian tinggal membaca. Mending begitu ya? Mending begitu. Nah, sekarang untuk perkenalan saya baca zaman Yunani. Sejarahnya, asal mula drama adalah pengkultusan terhadap Dionysos. Siapa itu Dionysos? Yaitu dewa domba atau dewa lembu. Tetapi di buku yang lain anak-anak disebutkan Dionysus itu dewa kambing. Begitu. Tidak apa-apa. Domba sama kambing sama lembu itu yang penting mungkin adalah waktu itu ada domba, ada lembu, ada kambing. Bisa saja kan? Namanya juga abad-abad lampau. Kadang-kadang orang menuliskan sejarah itu memang berbeda-beda. Tetapi yang penting tidak jauh-jauh amat deh, ya. Lanjut. Drama didahului oleh korban atau kurban domba atau lembu kepada Dionysos. Dalam upacara penghormatan itu dilakukan nyanyian domba yang dinamakan tragedi. Nah, kalau ada kata tragedi, kalian sekarang sudah tahu sejarahnya. Dari sini loh, berabad-abad lampau. Wah, kita mah belum ada boro-boro kamera seperti ini. Jangankan ada HP, listrik aja pada saat itu belum ada, anak-anak. Nah, lanjut. Dalam perkembangannya, Dionysos digambarkan sebagai manusia dan dipuja sebagai dewa anggur dan kesuburan. Tragedi mendapat arti yang lain, yaitu drama yang melukiskan perjuangan manusia melawan nasib. Apa itu melawan nasib? Melawan nasib itu manusia itu kadang-kadang dalam kehidupannya nasibnya berbeda-beda, ya kan? Ada yang menjadi orang kaya, ada yang misalnya standar saja ekonominya menengah ke bawah, ada yang jadi direktur, ada yang jadi bos kapal pesiar dan sebagainya. Begitu anak-anak. Konon yang namanya nasib itu bisa dirubah kalau mau diusahakan, tapi yang namanya takdir tidak. Nah, sekarang saya ingin mendoakan kalian. Semoga kalian mempunyai nasib yang sangat baik di kemudian hari kelak. Berguna bagi nusa, bangsa, agama. Terus berbakti kepada orang tua kalian. Sayangilah orang tua kalian. Karena tanpa orang tua kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sayangilah orang-orang kecil, sayangilah pepohonan, sayangilah binatang. Itu adalah bagian dari pendalaman batin kita untuk belajar acting. Kalian nanti kalau ibu ajarkan sedih, kalian harus bisa menangis. Ya, itu harus kalian lakukan secara otomatis. Bisa menangis. Sedih sekali. Paham anak-anak? Paham? Membosankan tidak? Cukup dulu ya. Yang penting begitu, jangan panjang-panjang. Nanti ada video kedua. Video kedua itu
kalian membaca puisi, lakukan sebaik-baiknya, atur nafasnya, jangan ada kata-kata yang salah, jangan ada kalimat yang salah, jangan ada baris yang terlewat. Jangan lupa pelajaran pertama, kalian membuat video, tugasnya kirimkan ke link pembelajarannya. Boleh menggunakan format YouTube jika kebesaran. Yang penting linknya. Dan harus menggunakan seragam dulu untuk pelajaran pertama ini. Anak-anak, video pertama dengan saya dicukupkan sekian dulu. Semangat dan kalian tetap sehat. Sayangilah diri kalian. Terima kasih.